Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baik Najib Aufa dari kelas A Sosiologi 1 akan menjelaskan materi pengantar ilmu politik, yaitu dengan materi lembaga legislatif. Jadi lembaga legislatif itu adalah merupakan lembaga atau dewan yang mempunyai tugas atau wewenang untuk merumuskan atau membuat undang-undang di suatu negara. Lembaga legislatif juga bisa disebut dengan lembaga legislator, yang dimana jika di negara Indonesia lembaga ini dijalankan oleh DPD, DPR, dan MPR. MPR itu lembaga negara yang mengatur pelaksanaan kedaulatan, karena anggota MPR merupakan para wakil rakyat yang berasal dari hasil pemilihan umum. Lalu ada DPR, salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum, sama seperti MPR. Lalu ada DPD. DPD itu bisa dibilang juga Dewan Perwakilan Daerah, merupakan suatu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lalu terkait dengan fungsi legislatif, DPR memiliki tugas dan wewenang seperti menyusun program legislatif nasional, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, lalu menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, lalu membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden maupun DPD, dan menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden. Yang terakhir, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Lalu terkaitnya dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang. Wewenang yang pertama itu memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN. Yang kedua, mempertahankan pertimbangan DPD atas rencana undang-undang tentang APBN. Yang ketiga, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang disampaikan oleh BPK. Lalu yang terakhir, memberikan persetujuan terhadap pemindahan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Lalu ada tugas wewenang DPR lainnya, yaitu menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Yang kedua, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun untuk berdamai dengan negara lain. Yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi. Lalu mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lainnya. Yang keempat, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Yang kelima, memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden. Dan yang terakhir, memilih 3 orang hakim konstitusi untuk melanjutkan diajukan ke Presiden. Terkait dengan legislasi, DPD memiliki tugas dan wewenang seperti pengajuan usul rancangan undang-undang, pembahasan rancangan undang-undang, bidang terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya. Pertimbangan kekuasaan pusat dan daerah juga ditanggung oleh DPD. Terkait dengan fungsi legislatif, DPD memiliki tugas dan wewenang mengajukan usul rancangan undang-undang, membahas rancangan undang-undang. Lalu ada terkait dengan fungsi pengawasan.
DPD memiliki tugas wewenang dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil wawasan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Fungsi pertimbangan memberikan pertimbangan kepada DPR. Tugas dan wewenang DPR adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengajuan usul rancangan undang-undang, pembahasan rancangan undang-undang, pertimbangan atas rancangan undang-undang, dan pemilihan anggota BPK. Yang keempat, pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Lalu tugas wewenang DPR lainnya antara lain menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat seperti tadi. Lalu ada masa tugas MPR itu ada 5 tahun. Terhitung dari semenjak sumpah dan janji yang diucapkan pada sidang paripurna, lalu serta juga diresmikan keanggotaan oleh keputusan presiden. Tugas dan wewenang MPR itu ada banyak, seperti mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden, memilih wakil presiden dan 2 calon yang diajukan presiden, melantik wakil presiden menjadi presiden, melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden berhenti atau diberhentikan, lalu memutuskan usul DPR berdasarkan keputusan, dan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan, menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. Hak dan kewajiban MPR. Dalam melaksanakan tugas, anggota MPR juga dibekali hak untuk berkewajiban yang terdapat pada individu mereka masing-masing. Di antaranya, seperti memilih dan dipilih seluruh anggota DPR diberikan hak untuk memilih siapapun yang telah memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin MPR. Terus menentukan sikap serta pilihan. Hak ini merupakan hak dasar yang terdapat pada anggota MPR. Lalu imunitas serta protokoler. Lalu yang terakhir ada keuangan serta administratif. Kewajiban anggota MPR: memegang teguh serta mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang 1945, mendahulukan kepentingan rakyat serta negara di atas kepentingan kelompoknya. Lalu melaksanakan dengan penuh kebijaksanaan sesuai dengan peran sebagai wakil rakyat yang sudah dipercaya oleh rakyat Indonesia. Dan terakhir, mempertahankan dan ikut serta menjaga kerukunan nasional dan juga menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.